Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah mulai masuk ya ini ya. Wah, Masya Allah. Masih, masih kelintung-kelintung dari tadi nih. 2 menit lagi akan kita mulai ya. Teman-temannya yang belum masuk mungkin bisa diinformasikan untuk segera masuk. Ada suara dari saya ya Mbak Hikmatul Zulfia. Wah, ini macam-macam ini. Oke, saya cek sound lagi ya. Ini suara saya kedengaran semuanya. Coba kalau kedengaran gini semua. Sip. Gitu, coba. Ayo. Kedengaran suara saya? Oke, sip. Terima kasih ya responnya. Kalau belum kedengeran suaranya mungkin connecting to audionya diaktifkan ya. .300 peserta dan akan terus bertambah insya Allah ya. Dan kita juga live di YouTube bagi teman-teman yang nanti nggak dapat kuota gitu. Karena kemarin sampai tadi pagi itu ada 1.000 lebih peserta yang daftar dan bahkan masih banyak lagi gitu ya. Oke, sekarang sudah 7.30, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di open mic-nya. Bisa nggak? Bisa di open mic nggak? Oke, bisa diklik gambar bawah sound ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi lagi ya, karena masih barusan bisa open mic. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mic-nya bisa dimatikan kembali. Oke, terima kasih. Bisa dimatikan kembali mic-nya ya. Oke. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam sebuah forum yang sangat luar biasa pada malam hari ini dengan judul Sudahi Jomblomu, Sempurnakan Agamamu. Ya, sebelum kita mulai agenda malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Biridhabillahi ta'ala, Al-Fatihah. Oke. Oke. Ya, luar biasa sekali. Ini seingat saya yang mendaftar ini bukan hanya dari Surabaya saja. Bahkan di luar Pulau Jawa itu banyak sekali. Yang kalau diprediksi sekarang kalau di daerah waktu Indonesia Tengah itu jam 8:30. Kalau di waktu Indonesia Timur jam 9:30. Luar biasa. Sumatera Utara hadir, ini luar biasa ya. Oke, saya mau menyapa dulu, mungkin teman-teman di sini beberapa saya pilih. Wah, ini operator bisa di stop dulu screen sharingnya ya, biar kelihatan semua pesertanya wajahnya. Yang belum, ada yang dari Singapura. Ini orang Indonesia atau orang
Melayu ya. Operator bisa di stop dulu ya screen settingnya ya. Sebentar ya saudara. Oke ya. Oke, ini terus terang ini sangat banyak sekali alhamdulillah. Jadi saya nggak bisa memantau semuanya karena terbatas laptopnya cuma segini, nggak bisa segini. Oke, dari yang terlihat saja ya. Ada yang dari Pulau Sumatera di sini angkat tangan? Sebentar, pertahankan. Saya nggak bisa ngelihat. Oke, ini ada Mbak Dia yang pakai masker ya. Silakan di open mic Mbak Dia. Bisa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Dia dari Pulau Sumatera, kota apa? Di Batam, Batam. Oke. Ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, khair insyaallah. Ya. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang saya ke peserta yang lain. Terima kasih. Siapa lagi? Mana lagi ya? Ke pulau apa ya? Kalimantan. Ada nggak yang dari Kalimantan? Saya tak geser lagi. Kalimantan. Nggak kenotis saya. Ini ada nih, Mbak. Siapa ini? Mbak Tantim _Tarakan. Dari Tarakan berarti. Ya, Mbak ya. Silakan, Mbak. Ya. Iya. Mbak Tantim gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, motivasinya ikut agenda ini apa, Mbak? Aduh, hilang mana tadi orangnya? Apa ya? Karena kita kan selama ini banyak di rumah aja, jadi perlu upgrading ilmu lagi lah gitu. Salah satunya dengan webinar ini, insya Allah. Ya, untuk persiapan menuju halal gitu ya. Ya, Oke, Mbak, siapa tadi? Mbak bisa di unmute dulu ya. Di unmute, di mute. Oke, terima kasih. Sekarang saya menuju ke Pulau Sulawesi. Ada yang dari Pulau Sulawesi? Asmi Narti raise hand. Yang mana itu? Aduh, ini banyak sekali, saya bingung. Yang merasa bernama Mbak Asmi Narti yang dari Pulau Sulawesi, silakan di open mic sendiri ya. Mana? Halo Mbak Asmi. Oh, nggak ada ya? Ya ada yang lain dulu deh. Dari Pulau Papua ada nggak? Ada loh yang kemarin dari waktu Indonesia Timur. Luar biasa, sekarang berarti jam 9:30 ya. Oh, iya, saya coba menemukan namanya Mbak Asmi ini nggak ketemu karena oh ini tadi mana ini? Saya kegeser-geser terus karena pesertanya terus masuk. Waduh, mana ini? Sebentar. Saya cari ya di partisipan. Sudah Mbak, sudah on. Nah, sudah. Oke. Halo Mbak. Bisa di open Iya, cam halo. Mbak? Kameranya bisa dinyalakan? Kalau Iya, nggak ada dinyalakan kendala ini. sinyal? Oh sudah. Maaf nggak kelihatan soalnya. Oh ini. Ya. Mbak gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga sehat. Ya, alhamdulillah. Oke. Motivasi ikut agenda hari ini untuk apa, Mbak? Motivasinya sebenarnya semua ilmu kan penting ya. Cuman Ya. karena berhubung memang kita harus mempersiapkan ilmu untuk menuju ke insya Allah halal. Jadi apapun itu ya selagi itu bermanfaat dan memang ini saya rasa recommended. Jadi pasti join. Ya, oke, luar biasa sekali. Jadi macam-macam ya acaranya.
Ya, ini forumnya memang ikhwan sama akhwat, jadi umum ya. Insya Allah dari segi hukum diperbolehkan karena ini adalah sebuah forum yang tidak bertemu atau berjumpa langsung, begitu ya, Mbak ya. Jadi insya Allah kami juga mempertimbangkan beberapa hal sebelum memulai sesuatu gitu ya. Oke, Mbak Asmi, terima kasih atas responnya. Ya. Ya. Oke, sekarang saya mau untuk biar teman-teman juga kalau disuruh kenalan semua ini tidak memungkinkan ini. Ada 380 dan sampai 400 mungkin sampai lebih nanti ya. Ini saya mau jargon dulu. Operator bisa dinyalakan untuk jargonnya biar teman-teman bisa membaca. Nah, ini ya. Jadi teman-teman silakan perhatikan saya. Kelihatan nggak saya di mana? Di manakah saya? Oke. Ketika saya mengatakan hai singlelillah, kalian mengatakan hai. Gini ya, ada gerakan gini ya. Tapi ya biasa saja, tidak perlu terlalu berlebihan ya. Jadi ya hai gitu aja ya. Terus habis itu apa target kalian hari ini? Terus kalian menjawab dengan menuju halal 2020. Kenapa kok begini? Karena itu adalah sebuah doa gitu ya. Jadi untuk pertanyaan apa target kalian hari ini? Jawabannya adalah menuju halal 2020. Kemudian webinar ta'aruf planner, sudahi jomblomu, sempurnakan agamamu. Bisa ya? Sudahi jomblomu, sempurnakan agamamu. Oke, sudah siap semuanya? Silakan semuanya untuk di unmute. Operator minta tolong untuk di unmute peserta. Ini akan sangat ramai banget ini suaranya. Oke, suara saya terdengar. Ya. Oke, yang terdengar saja ini. Oke, mari kita mulai ya. Mari kita mulai ketika saya mengatakan. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Hai singlelillah, jawabannya. Iya. Hai. Bukan apa. Hai. Kenapa bisa minggu? Hai, Mbak. Jangan bisa. Sempurnakan agamamu. Sip tuh rame kafe. Apa? Hai. Kenapa? Bisa Kok bisa? Jomblomu Bisa tuh aku isi bensin tadi sudah bisa. Sudah tapi Sebentar ya. Kantor minta tolong yang slide jargon ya. Jargon aja penuh drama. Ya, alhamdulillah pesertanya banyak. Oke. Jargonnya, slide jargon. Oke. Wes nggak apa-apa gini aja wes walaupun saya nggak kedengeran ya. Tapi teman-teman semua tetap semangat ya. Karena kayaknya kalau dinyalakan mic-nya jadi benar-benar ricuh nanti ya. Nggak kedengeran suara saya. Oke. Hai singlelillah. Hai. Gitu ya. Apa target kalian hari ini? Menuju halal 2020. Webinar ta'aruf planner, sudahi jomblomu, sempurnakan agamamu. Gitu ya. Sekali lagi. Hai singlelillah. Hai. Hai. Target kalian hari ini Menuju halal 2020.
1, 2, 3. 7 halal 2020. Dai jomblo sempurnakan agamamu. Hai jomblomu, Sebelumnya hai sempurnakan jomblomu, agamamu. sempurnakan agamamu. Hai jomblomu, Hai. sempurnakan agamamu. 7 halal 2020. Dai jomblomu sempurnakan agamamu. Oke, ya. Oke, sekarang sebelum menuju ke pemateri, saya mau menyampaikan beberapa rules dahulu ya. Yang pertama, saat materi itu dimulai, diharap semua peserta untuk close mic ya. Kemudian peserta di sini juga diarahkan untuk mencatat. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, ilmu itu harus diikat dengan sebuah tulisan, begitu ya. Kemudian teman-teman di sini saat forum berlangsung, forum materi berlangsung, teman-teman tetap bisa untuk bertanya melalui chat Zoom. Jadi saya harap untuk yang di chat Zoom ini benar-benar untuk bertanya saat materi itu berlangsung. Boleh banget untuk bertanya. Nanti akan saya pilih mana pertanyaan yang akan dipilih, begitu ya. Oke, langsung saja ke pemateri. Sebentar. Saya pastikan dulu ya. Ya, pemateri kita hari ini beliau adalah Mbak Zivana, yang mana sering dipanggil dengan namanya Zi, gitu ya. Beliau adalah pemerhati remaja sejak tahun 2009, kemudian founder dari Mita Forum, pengisi MT Raudatul Jannah, dan beliau adalah praktisi cinta yang telah menta'arufkan puluhan singlillah. Oke. Untuk Mbak Zivana Dertia Indah, apakah sudah bergabung bersama kami? Mbak Zivana? Halo? Wah, ini masih ada kendala kah Mbak Zivana? Mbak Zivana. Nah, alhamdulillah. Tadi saya kode-kode operatornya. Halo. Ya, Mbak Zivana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ini agak putus-putus ya. Semoga nanti lancar materinya. Oke, putus. Langsung saja. Iya, putus-putus. Ya, Mbak Zivana bisa dimulai sekarang saja mungkin ya materinya ya. Semoga internetnya. Langsung ini ya. Ya, langsung saja. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar yang lain? Kalau terdengar Ya. tolong tangannya diangkat. Terdengar. Coba kameranya on. Oh, dengar. Alhamdulillah. Ya, dari tadi kendala teknis makanya saya nggak bisa masuk keluar saya. Mbak Linda tadi sekarang udah bisa dengar suara saya? Bisa, tapi masih putus-putus. Kalau apa, Mbak, dimulai? Masih putus-putus. Mungkin kalau... Ya, saya mulai ya. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di dunia maya ini gitu ya, dalam forum yang insya Allah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini di dunia maya ya, jadi memungkinkan banyak sekali kendala teknis, mungkin apa namanya, ada yang nggak dengar, ada yang masuk keluar dan lain sebagainya. Kalau misalkan nanti apa namanya kurang dengar atau putus-putus atau gimana, nanti apa di chat aja ya, di chat atau gimana ya, bilang ininya apa namanya, admin kan gitu ya, biar saya tahu pesannya tersampaikan gitu maksudnya. Atau kalau berat, kalau misalkan videonya berat, apa saya off video, gimana kira-kira admin, operator, host, gimana? Iya, sepertinya begitu aja nggak apa-apa, Mbak. Di apa? Mbak Linda. Tutup aja. Halo? Halo Mbak Zi? Sabar ya teman-teman semuanya ya. Ini malam-malam biasanya sudah, kalau malam-malam gini ngapain ya biasanya kalau pandemi kayak gini. Oke. Teman-teman di sini mungkin ada yang sudah pernah dengar, kaget saya. Ada yang pernah dengar tentang buku Ta'aruf Planner mungkin? Kalau ada yang pernah dengar bisa angkat tangan. Itu dari Zuzu. Pernah. Wah, namanya lucu banget Mbak, namanya Zuzu kayak yang lagu itu ya. Nipan Zuzu. Oh, belum pernah. Ada yang belum pernah, ada yang pernah. Halo Mbak Zi, sudah bergabung bersama kami? Sudah, ini masuk lagi, alhamdulillah. Ya, ya halo, ya silakan Mbak. Bismillah. Masya Sudah, Allah ya, ini luar masuk biasa ya. lagi, alhamdulillah. Sudah dengar suara saya? Ya, dengar. Ya, silakan Mbak Zi. Baik. Teman-teman semuanya ya, kita sama-sama berdoa agar apa namanya acara ini diberkahi dan dilancarkan oleh Allah ya, karena tidak ada yang mampu untuk membuat kita mudah dalam hal ini selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, terdengar ya, sudah ya. Saya mulai. Apa bisa ini ditampilkan slide-nya, operator?
Waduh, resiko menjomblo. Halo, Sudah, Mbak? Sudah muncul operator, apa PPT-nya? bisa ditampilkan slide-nya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini saya dipertemukan dengan para jomblo untuk membahas sesuatu ya yang baik insya Allah, yang berkah insya Allah untuk para jomblo ini juga ya ini ya. Alhamdulillah ya. Jomblo ya, yang jomblo di slide di layar Anda itu sekarang ada satu kalimat yang apa itu ya, yang menakutkan, yaitu resiko menjomblo. Ya. Yang jomblo dengarkan. Ya, oh ada suara saya putus-putus tadi, ini ada yang chat suara putus-putus ya, begini nih ya, di virtual ya begini nih. Baik, saya lanjutkan yang pertama ya. Resiko menjomblo itu satu ya. Akan galau ya atau resah gitu ya. Akan galau atau resah ya. Kenapa? Yang jomblo ini pasti senyum-senyum sendiri nih. Satu, alasannya adalah karena manusia seluruhnya ya dilengkapi oleh Allah apa yang dinamakan dengan naluri. Kalau bahasa kitabnya itu ghorizatun nau gitu ya. Naluri gampangannya adalah naluri berkasih sayang gitu ya. Nah, ada rasa cinta di sana, rasa sayang di sana, baik terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap keindahan, terhadap lingkungan, maupun terhadap lawan jenis, gitu ya. Nah, naluri ini dia membutuhkan pemenuhan, dia menuntut pemenuhan. Dia kalau ada rangsangan dari luar, dia, gelisah gitu, ingin segera dipenuhi, begitu ya. Nah, makanya yang jomblo ini kalau biasanya dia lihat di TV ada sinetron atau ada berita atau ada infotainment tentang pasangan suami istri, itu dia mulai galau-galau gimana gitu, resah-resah gimana gitu ya. Aduh, kapan ya aku kayak gitu ya, gitu ya. Apalagi misalkan pasangannya solih-solihah misalkan gitu ya. Di infotainment atau di TV atau di manalah atau di kenyataan di kehidupan sehari-hari kita ya, ikut kajian, lihat pasangan suami istri berangkat bareng gitu ya, itu rangsangan dari luar itu sangat wajar sekali. Nah itu nanti dia biasanya ya secara naluriah dia akan gelisah ya, tanda kutip kepengen gitu ya. Nah apalagi gitu di lingkungan kita ini tidak hanya gambaran-gambaran yang dipertontonkan oleh suami istri saja, tetapi ada juga yang dipertontonkan oleh menjadi atau belum halal gitu ya di lingkungan kita. Misalkan kita lihat banyak sekali orang yang berdua-duaan gitu ya. Kemudian di anak-anak ini mungkin banyak yang masih kuliah, di kuliah juga banyak itu teman-teman yang seperti itu gitu ya. Terus mana lagi di tempat kerja gitu misalkan, di lokasi kerja gitu ya, teman-teman pulang pergi ada yang nganter, jemput misalkan gitu ya. Nah itu rangsangan-rangsangan dari luar. Belum lagi nanti di sosmed itu banyak sekali itu ya. Tanda kutip
yang aneh-aneh, bisa juga sampai meninggalkan gitu, atau hal-hal yang tidak pantas. Nah, hari ini itu banyak gelisahnya gitu ya. Ketika melihat pemandangan seperti itu dia gelisah, resah gitu ya. Itu sangat wajar dan itu pasti dirasakan oleh semua jomblo yang hadir di sini gitu ya. Nggak usah ngomong lah ya, jawab dalam hati aja ya. Oke, 1 gitu ya. Itu apa tadi? Ada resiko jomblo tuh resah, galau, gelisah gitu ya. Yang kedua, ya, jomblo itu dia itu kemungkinan besar dia kesepian. Dia kesepian gitu. Nah, contohnya yang ngekos sendiri misalkan ya. Ketika dia sakit gitu ya, ketika dia sakit, aduh sudah sakit, nggak ada yang berobat, ke mana kek, nggak bisa keluar sendiri gitu ya, butuh adanya itu. Kalau yang perempuan itu biasanya nanti tiba-tiba aduh sudah baper, nangis-nangis sendiri di kamar kos gitu ya. Nah itu resiko menjomblo gitu. Ya kalau ada yang enggak juga sih gitu ya. Tapi kebanyakan gitu ya. Kalau yang mentalnya bagus, bagus aja. Tapi ketika mengalami kesulitan, dia pasti merasa bahwa dirinya butuh seseorang cie gitu ya. Jadi merasa kesepian nanti ya. Paling berasa itu ya kalau misalkan ketika dia sakit itu gitu. Kalau anak kos atau yang kontrak sendiri. Enggak kok Mbak, aku enggak kesepian kok Mbak, aku tinggal sama orang tuaku. Iya sih, tapi kalau sama orang tua itu ya apa namanya, sebagai anak dan orang tua itu beda ya. Paling udah dicek suhu badannya, oke kamu sakit, iya aku sakit, oke ayo kita ke dokter. Udah setelah itu sudah pulang, selesai istirahat ya, beda gitu ya. Ya beda. Pula malu juga ya kalau sama orang tua. Kalau orang Jawa bilang mbok-mbokan gitu ya. Jadi fix ya, yang kedua jomblo itu kemungkinan besar dia kesepian. Yang ketiga, nah ini. Jomblo itu peluang dosanya lebih besar. Peluang dosanya lebih besar. Mana? Ini, ya. Karena Allah sudah memberikan rahmat pada manusia berupa naluri berkasih sayang. Dia ingin menyalurkan rasa kasih sayangnya. Ya. Sementara lingkungannya itu begitu menuntut, memantik atau merangsang gitu ya. Maka harus kuat-kuatan jomblo di sini. Kalau tidak, maka dia akan terjerumus pada peluang dosa, gitu ya. Peluang dia bisa cari apa ya? Cari teman, ya. Enggak kok Mbak, aku enggak pacaran. Iya enggak pacaran, tapi apa istilahnya curhat-curhatan. Nah. Cari teman, curhat-curhatan, ya. Curhat lama-lama menjurus ke hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dah gitu ya. Langsung lanjut lagi. Ya, kalau sudah kebanyakan curhat, udah cocok, bisa jadi dia sampai pacaran gitu ya. Udah sampai pacaran, apa cuman sekedar status saja? Enggak kan ya, biasanya berlanjut gitu. Kemana? Ya sayang-sayangan, saling perhatian, lama-lama ya mungkin ada pegangan tangan, lanjut ke yang lain ya, yang sudah tahu sama tahu lah ya, nggak perlu kita bahas juga ya sampai ke sana itu ya. Gitu. Nah, sementara ya Allah melarang kita ya,
Apa larangan Allah? Wala taqrabu zina. Janganlah engkau mendekati zina. Gitu. Enggak kok Mbak, aku enggak berzina kok Mbak. Aku aman gitu ya. Iya, aman, tapi yang Allah larang itu bukan hanya berzinanya, tetapi mendekati zina pun sudah dilarang oleh Allah, gitu ya. Nah, aktivitas apa tadi itu saling perhatian, kemudian berlanjut sampai pacarannya juga ya sampai sentuhan, begitu ya. Itu adalah jembatan untuk berzina. Jadi aktivitas itu terkategori mendekati zina. Nah, ini berarti termasuk yang dilarang. Jadi besar, gitu ya. Peluang karena apa? Nalurinya tidak terpenuhi atau tidak terlampiaskan pada tempat yang benar, gitu ya. Lanjut, 4, besarnya peluang fitnah. Ya, peluang fitnah ini juga besar, ya, karena dia jomblo kan, dia jomblo, mau keluar sama kakak laki-lakinya, gitu ya, dia canggung. Kenapa? Takut dibilang itu sama siapa? Orang pakai pakaian syar'i kok jalan sama cowok, padahal itu masnya, abangnya, kakak laki-lakinya misalkan gitu. Nah, ini jadi fitnah. Ya, Mbak ini apa namanya, berpakaiannya syar'i tapi kok jalan sama cowok lagi ya, misalkan. Jadi jangan datangi teman laki-laki misalkan ya. Sepupunya datang ke rumah gitu ya. Yang buka pintu dia ngobrol di luar, tetangganya nggak tahu kalau itu sepupunya. Gitu ya. Nah, jadi apa orang Jawa bilang apa? Rasan-rasan. Jadi dibicarain gitu. Itu siapa tuh? Dia itu pakai kerudung tapi kok terima tamu laki-laki misalkan gitu ya. Tamu laki-laki. Gitu ya, ternyata anaknya itu seperti itu ya. Jadi belum fitnah kan? Jadi serba canggung, serba susah gitu kita itu. Nah, oleh karena itu apa namanya? Yang jomblo itu banyak fitnahnya. Baik, lanjut. Ini operator lanjut. Solusinya apa? Solusinya tidak ada lain dan tidak bukan untuk mengatasi keempat resiko atau problem atau permasalahan jomblo ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menikah. Lanjut, operator. Baik, nah solusi segera nikah. Solusinya segera nikah. Nah, itu ada dalilnya. Hadis riwayat Baihaqi Subhanahu wa taala. Belum balik. Siapa saja, saya bacakan ya. Siapa saja yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dengan setengah sisanya. Operator, ini salah, ini slide kedua, operator. Kembali ke yang tadi, biar ininya audiensnya bisa fokus. Nah, ini baik, belum selesai ya, solusinya nikah. Nah, kenapa? Karena kalau sudah nikah, maka Allah itu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan, dari kemungkinan terjadinya perbuatan keji dan mungkar, gitu ya. Kalau sudah nikah ya, galau resah ada nggak? Udah nggak ada. Kenapa? Karena udah terpenuhi apa namanya nalurinya pada tempat yang benar, gitu. Kalau sudah nikah, kesepian ada nggak? Ya nggak juga, ya terobati gitu. Kenapa? Karena kalau kita sakit, kalau kita lagi
sendiri, lagi pengen curhat, lagi sedih, ada teman cerita, ada yang ngurusin, gitu kan ya. Ketiga, kalau sudah nikah, peluang dosa lebih besar? Enggak. Kenapa? Karena sudah terpenuhi, gitu ya. Yang keempat, peluang fitnah? Enggak. Biasanya kalau jalan keluar sendiri, ya takut, khawatir ketemu cowok, misalkan ya, karena takut ada fitnah. Sekarang udah enggak. Ya keluar sama pasangannya. Karena kalau nikah itu kan ada walimahnya. Walimah itu syiar. Itu sebenarnya syiar. Ya, memberitahukan kepada orang banyak bahwa aku dan dia udah menikah. Jadi kalau jalan-jalan nggak masalah. Ya, kita udah menikah gitu. Jadi itu syiar. Nah, maksudnya itu menyempurnakan separuh agama karena Allah itu mau menyelamatkan kita gitu, dari kemungkinan-kemungkinan berbuat dosa itu tadi. Gitu ya, kita bisa pada yang dibolehkan, gitu ya. Baik, sementara kalau belum nikah gimana? Ya kita akan memenuhinya pada tempat yang tidak tepat. Ya enggak kok Mbak, aku enggak pacaran, enggak CP-CP, enggak TP, apalagi enggak ngapa-ngapain, apalagi zina, amit-amit Mbak. Aku kalau ada kesempatan biasanya ada setan kita sosmed lagi selancar, ada tulisan nyeleneh misalkan atau video nyeleneh tanda kutip ya, video porno misalkan. Aduh penasaran. Nah, ada kemungkinan bisa ngeklik gitu ya. Jadi ayo kita menyelamatkan diri kita agar tidak kemudian terjerumus kepada dosa yang lebih besar lagi, gitu ya. Maka solusinya apa tadi? Segera nikah. Lanjut, operator. Operator. Tolong ya slide kedua. Baik, nah teman-teman bisa dilihat di sini ya di layar, apakah setelah menikah selesai gitu ya, ada amanah berikutnya. Ternyata menikah itu juga mengandung konsekuensi gitu ya. Ya ada yang mau nikah itu apa istilahnya karena mikir yang sayang-sayangannya aja, yang baik-baiknya aja, yang pokoknya punya teman jalan deh, pokoknya punya teman kalau ke kondangan deh, nggak hanya itu gitu ya, pokoknya kalau ada mau curhat ada teman deh, ya nggak itu aja gitu. Ternyata konsekuensi menikah itu banyak yang nggak tahu. Satu, dia harus jadi istri. Nah istri ini nggak sekedar jadi istri, ada tanggung jawab di sana, ya, ada tanggung jawab di sana. Bagaimana dia menjadi istri yang solihah, dia bertanggung jawab terhadap kehormatan dalam rumahnya, dia bertanggung jawab melayani suaminya, mengurusi suaminya, mengurusi kebutuhan-kebutuhan suaminya, gitu ya. Nah, khawatir ada yang mau nikah tapi dia nggak siap jadi istri, gitu. Misalkan kalau mau keluar rumah, gitu ya, dia udah keluar aja gitu. Dia nggak tahu bahwa kalau keluar rumah seorang istri itu harus izin misalkan sama suami. Izin gitu ya. Dia belum tahu gitu. Jadi ada konsekuensinya menikah itu. Jadi kita nggak bisa seenaknya ketika sama dengan ketika kita masih single, masih jomblo gitu, nggak bisa seenaknya. Apa-apa kita harus sharing dulu, tanya dulu, izin dulu gitu. Nah, itu konsekuensinya jadi istri gitu ya, harus manut, harus taat, harus patuh sama suami, gitu ya. Ini saya anggap suara saya terdengar ya. Ini saya sudah agak kenceng ini ngomongnya. Alhamdulillah lancar, Mbak. Baik. Alhamdulillah. Ini suara terkenceng saya. Baik. Yang kedua, ada konsekuensi selanjutnya itu jadi ibu gitu ya. Nah, jadi orang yang tadi apa istilahnya jomblo yang tadi udah kebelet nikah, dia harus tahu ketika dia nikah itu dia akan menjadi al-ummu rabatul bait. Ibu yang
mengurusi rumah tangga suami. Oh, kalau poin 2 menjadi ibu ini khususnya adalah al-um dirasatul ula. Ibu pendidik utama bagi anak. Gitu ya. Ada jomblo-jomblo yang kebelet nikah tapi setelah menikah dia nggak mau jadi ibu. Gitu ya. Maksudnya gimana? Udah punya anak, dia nggak tanggung jawab. Ada orang tua, ada mertua, udah diserahkan, disubkontrakkan anaknya. Nah, udah diserahkan. Tolong ya, Bu, ini anak saya soalnya saya kerja, misalkan gitu ya. Padahal mendidik anak itu menjadi ibu itu adalah sebuah kewajiban, sementara bekerja bagi wanita itu adalah sesuatu yang mubah, gitu ya. Baik. Jadi tanggung jawab menjadi ibu. Ketika kita jadi ibu, kita bertanggung jawab untuk memberikan ASI kepadanya minimal 2 tahun kalau dalam Al-Qur'an. Maksimal 2 tahun ya kalau dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu kita juga harus pendidik utama bagi anak itu ibunya. Apa jadinya kalau jadi ibu nih, jomblo-jomblo kalau memang udah ready, enggak. Nah, menjadi pengatur rumah tangga ini kalau di dalam Islam disebut sebagai al-warabatul bait, ibu pengatur rumah tangga suami, pengatur rumah suami gitu ya. Nah, misalkan jangan sampai kita nggak ngerti misalkan tempatnya lampu di mana? Benar ya tadi. Atau tempat simpan bajunya suami di mana, letaknya di mana? Masa kita nggak tahu gitu ya. Ini nggak biasa ini berarti mengatur bajunya. Terus kita gimana atau gimana? Kita nggak harus jadi tanda kutip ya, nggak harus kan sebagian orang bilang aku ini istri bukan babu gitu. Nah, ya boleh-boleh saja sebenarnya kita kalau yang mau handle urusan rumah itu ya utamanya kita. Tapi kalau misalkan ada yang bantu ya nggak masalah juga gitu. Tapi jangan sampai kita nggak tahu gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi kita yang ngatur urusan rumah, manajer dalam rumah itu kita. Anak keluar rumah kemana misalkan gitu ya. Ini suami kemana dia gitu kan, jam berapa jadwalnya ke sini jam berapa, kita harus tahu juga karena kita nanti yang bertanggung jawab. Terjadi apa-apa dalam rumah, nah kita yang harus nomor 1 harus tahu itu kita, gitu ya. Jadi termasuk beres-beres dalam rumah, menyediakan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kalau ada yang bantu ya nggak masalah, yang penting kita memastikan itu tersedia, gitu ya. Yang jomblo kalau mau sudah siap nikah harus tahu konsekuensinya. Yang keempat, konsekuensi menikah yang keempat itu adalah jadi menantu. Nah ini biasanya jomblo-jomblo yang perempuan, gitu ya. Jomblo-jomblo yang perempuan ini biasanya ogah-ogahan. Dia tuh maunya sama suaminya aja, ya. Tapi nggak mau sama orang tuanya suami misalkan, nggak mau sama keluarganya suami misalkan. Aduh, nggak siap aku ya untuk menjadi menantu gitu ya. Nah, rata-rata konflik terbesar dalam rumah tangga itu karena apa? Karena begini, iri-irian gitu ya. Iri-irian antara istri dan bertua gitu. Nggak boleh gitu ya. Jadi apa? Siap jadi menantu. Bahwa orang tua suami itu adalah orang tua kita. Kakak adik suami itu adalah menjadi kakak adik kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan sebaik mungkin. Kalaupun misalkan ada kendala-kendala, ada perbedaan-perbedaan, itu mah wajar ya. Nggak ketemu mereka aja, ketemu orang lain juga kita memungkinkan ada perbedaan di antara kita. Nah, oleh karena itu jadilah menantu yang baik, gitu ya. Kalau ada persoalan, nah jadilah seperti orang yang berprinsip sebagai pendakwah. Kalau pendakwah itu enak itu, di mana dia berada, duduk berdirinya itu syiar. Jadi dia nggak mau benci, nggak mau marah itu. Jadi kemungkinan siap jadi menantu yang baik gitu ya. Jadi untuk jomblo-jomblo yang siap menikah
Lihat poin 4. Nah, ini biasanya jadi momok ini ya, karena nggak siap. Gitu. Baik, solusinya apa? Lanjut, operator. Halo, operator. Ya. Solusinya adalah mulailah belajar dari sekarang. Nah, semua ini, konsekuensi menikah, semuanya ini kalau tidak dipelajari, maka akan kaget. Ya, jomblo ya, pasukan jomblo ini ya semuanya ini. Maka akan kaget, gitu. Nggak siap jadi istri, nggak siap taat, gitu ya. Nggak siap jadi ibu misalkan, nggak siap ngurus anak, gitu ya. Aduh, nggak siap ngurus di rumah, gitu ya. Nanti sebagainya. Nah ini sebelum dia menikah dan harus disiapkan sebelum dia menikah. Maka butuh apa? Belajar. Butuh belajar. Sejak kapan? Sejak sekarang. Atau mungkin sudah sebelumnya sudah ada yang belajar mungkin ya. Butuh belajar. Kenapa sih harus belajar? Ya, karena belajar itu ya salah satu konsekuensi keimanan. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Faridatul ilmi, ya apa tuh? Menuntut ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang muslim, gitu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli musliman wal muslimah, gitu ya. Jadi wajib gitu. Nah, kita itu nuntut ilmu matematika kita kejar, nuntut ilmu bahasa Inggris kita kejar, padahal ilmu matematika dan ilmu bahasa Inggris sekian persen kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, akar 10 misalkan gitu ya. Kita pakai nggak dalam kehidupan sehari-hari kita? KPK. Susah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Itu aja kita kejar. Sedangkan ilmu apa ini? Ilmu alam kayak gini yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita harusnya kita lebih utamakan. Gitu ya. Baik. Masih ada waktu saya, Mbak Linda. Lanjut, slide ketiga. 5 menit lagi ya, Mbak? 5 menit. Ya Allah, ya Rabbi. Baik, baik. Mohon maaf ya tadi itu sinyal ya itu ya. Ya. Nah, sudah tadi jomblo gitu ya. Sudah tahu bahwa resiko menjomblo itu apa gitu ya. Berat ya. Jomblo nggak bakal kuat gitu. Jadi berat itu resiko menjomblo ini ya. Nah, oleh karena itu ya segeralah menikah gitu ya. Kalau sudah siap dan sudah mampu. Kemudian harus paham konsekuensi-konsekuensi dalam pernikahan, harus belajar, harus tahu dan harus mau gitu ya. Nah, persoalannya, saya ini udah siap menikah nih, Mbak. Gitu kan? Saya ini udah siap menikah nih, Mbak. Tapi calonnya nggak ada. Belum ada. Kepada siapa dan bagaimana caranya gitu ya. Gini ya, kalau di zamannya Rasul gitu kan, itu langsung ya, karena suasana di kehidupannya Rasul dan para sahabat, suasana keimanan, maka ketika mereka mendengar keimanan seseorang perempuan, mereka langsung, contoh, ketika Abu Thalhah itu mendengar mulianya Ummu Sulaim dan anaknya, nah Abu Thalhah langsung melamar. Ya, mudah kalau di zaman dulu, gitu ya. Lanjut, ketika Umar bin Khattab, gitu ya, Umar bin Khattab mendengar seorang gadis perempuan, ya, yang dia itu tidak mau berbuat curang dengan mencampurkan air kepada susu yang akan dijual oleh ibunya, karena dia takut kepada Allah. Umar bin Khattab dengar. Setelah dengar, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Besok paginya Umar bin Khattab membawa anaknya Abdullah lalu disuruh nikah sama perempuan itu. Selesai. Kenapa? Karena suasana dulu, suasana keimanan. Jadi kalau mendengar tentang kemuliaan seorang wanita, langsung ditembak, gitu ya. Langsung maksudnya langsung diminta
Persoalan sekarang berbeda, gitu ya. Persoalan sekarang itu suasana kita ini suasana keimanan ya, tapi suasana iman. Nah, itu butuh seleksi. Oke, karena ini sudah mau jam 8:30 ya teman-teman ya. Dan ini juga sudah banyak banget pertanyaan yang muncul. Siapa ini yang masuk ini? Apakah ini Halo? Mbak Zi? Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Maaf, bersabar ya terhadap sinyal ya. Ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah ya. Ini qadha, ini kalau bukan ketetapan Allah tidak mungkin kayak begini ini ya. Jadi kita sabar saja, minta keridhaan Allah gitu ya. Yang lagi lihat, yang lagi online sekarang ya, gitu ya, sabar ya. Saya lanjutkan. Boleh Ya. ini dilanjutkan? Ya, ya Mbak, boleh 5 Ya. menit ya Mbak. Langsung ke Boleh ya. pertanyaan setelah itu. Oke, siap. Jadi apa tadi ya? Nah, ketika kita sudah siap nikah, tahu konsekuensi menikah, kita sudah mau menikah, maka kalau kita kenal orang soleha ataupun soleh, maka langsung saja. Sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, contoh tentang bagaimana Abu Thalhah mendengar kesolehannya Ummu Sulaim, dia langsung melamar, kemuliaannya Ummu Sulaim, dia langsung melamar. Bagaimana Umar bin Khattab ketika dia mendengar kesolehannya siapa namanya itu seorang anak gadis gitu ya, yang ketakutannya kepada Allah luar biasa sehingga membuat Umar bin Khattab itu mengajukan anaknya untuk menikah dengan si gadis tersebut gitu ya. Nah, itu ketika Rasulullah dan para sahabat hidup di suasana keimanan gitu. Nah, suasana sekarang kan suasana menggoda iman. Suasana menggoda iman, bukan suasana keimanan gitu ya. Sehingga kita harus selektif dalam mencari pasangan. Kita nggak boleh cari sembarangan kalau memang mau pasangan yang soleh-solehah gitu ya. Maka carilah ke tempat-tempat yang nuansa keimanan ada di sana. Contoh, sering-seringlah ikut kajian gitu ya. Kalau kita sudah siap menikah kan kita satu harusnya ada konektor. Nah, itu harusnya satu gitu. Yang kedua, itu harusnya jadi satu. Baik, satu. Nah, kita bisa meminta tolong kepada yang amanah seperti ustadz atau ustadzah untuk apa? Mencarikan perempuan yang solehah atau laki-laki yang soleh untuk diri kita, misalkan gitu ya. Gitu ya. Ini saya terdengar tidak ini? Terdengar. Alhamdulillah, gitu ya. Jadi harusnya yang dua itu menjadi satu, yang utama itu ya teman-teman yang menyaksikan itu dua ada konektor, itu harusnya yang pertama, ada konektor yang pertama. Kenapa harus ada konektor? Itu kalau kita nggak kenal, ya kita ingin dapat yang soleh-solehah, kita nggak tahu siapa, gitu ya. Maka harus cari konektor. Konektor itu orang yang nyambungin. Ya, kalau kita ikut kajian, maka kita bisa minta tolong kepada ustadz-ustadzah yang amanah, yang terpercaya untuk mencarikan pasangan yang sekiranya soleh-solehah, gitu ya.
selanjutnya ya kalau sudah ada nih ya konektornya udah dapat nih misalkan, maka selanjutnya ada tukeran biodata. Itu yang pertama, tuker biodata itu menjadi yang kedua gitu ya. Tuker biodata gitu ya. Biodatanya gimana? Nah, itu nanti bisa dijelaskan oleh hostnya gitu ya, moderator. Biodatanya sekali contohnya yang ada di yang akan nanti disampaikan oleh yang lengkap, yang detail, yang keren. Nah, satu dulu yang harus dipegang. Setiap orang yang mau tahan besar dan gitu ya, maka dia sungguh-sungguh ketika minta dita'arufin itu berarti dia siap nikah, bukan main-main. Gitu ya. Jadi ketika tukar biodata itu dia pelajari, setelah dia pelajari, dia baca baik-baik, dia istikharah misalkan, dia sampaikan kepada konektornya gitu ya, bahwa saya cocok nih sama si ahwat ini atau si perempuan ini gitu. Terus si ahwatnya juga bilang gitu misalkan, bilang ke konektornya, insya Allah saya siap nih. Kalau melihat biodatanya ini insya Allah ihwannya atau laki-lakinya amanah, tanggung jawab dan lain sebagainya. Oke, siap, sama-sama siap. Yang ketiga, ta'aruf gitu ya. Baru yang ketiga, tukeran nomor kontak bisa gitu ya. Nah, di dalam ta'aruf itu ada yang dibolehkan, ada yang diperbolehkan dalam hal komunikasi. Gitu ya. Nah, apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang tidak diperbolehkan itu banyak sekali ya, panjang gitu ya. Itu mungkin nanti akan dijelaskan sama moderator. Ya, putus-putus banget. Singkatnya contoh ya ya termasuk yang tidak diperbolehkan. Itu termasuk yang tidak dibolehkan gitu ya. Jadi kalau nggak punya waktu, halo ya. Mbak Linda, ya, Mbak. Saya ini saya masih punya waktu. Hah? Sudah habis. Sudah habis. Baik, ya, kalau karena sudah habis. Kalau sudah habis yang nggak apa-apa, kita seru-seruan di pertanyaan aja ya. Ya, Masya Allah dan Subhanallah ya. Silakan, luar biasa. Linda. Ya. Sebentar. Oke, setelah materi yang sangat luar biasa tadi, sekarang mari kita simak sebuah video. Silakan operator. Semoga ini lancar ya. Amin. Operator untuk videonya. Mungkin bisa dimulai dari awal lagi ya. Bukan.
Ya, itu tadi adalah sebuah video yang menunjukkan kepada kita bahwasannya jalan kebaikan, ya, itu adalah termasuk jalan kebaikan dari sebuah ta'aruf, yang mana ta'aruf itu bukan sekedar menyatukan dua hati yang terpisah gitu ya, tapi juga itu untuk menemukan yang solih dan juga yang solihah gitu. Masya Allah. Ya, teman-teman semuanya, di sini dalam proses untuk menuju halal begitu ya, kita semua juga pastinya ingin mempersiapkan diri dengan optimal gitu. Nah, tapi saya yakin banget tidak cukup kita mempersiapkan diri dengan sendirian gitu. Karena yang namanya pernikahan itu kan sebuah ilmu yang kita belajar setiap hari. Kita kan belum menikah, Mbak. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya sebuah pembinaan, konsultasi, curhat-curhat pada orang yang sudah berpengalaman tentang pernikahan gitu ya. Nah, maka yang namanya pembinaan tadi, pembinaan, konsultasi, curhat, itu semua akan teman-teman dapatkan dalam buku Ta'aruf Planner. Ya, jadi hari ini kita juga launching buku Ta'aruf Planner, Obat Patah Hati Jemput Jodoh dari Ilahi, gitu ya. Nah, ini bisa ditampilkan operator untuk putar-putar bukunya. Ya. Ya, ini testimoni dari beberapa orang yang sudah membeli bukunya. Ini kebetulan saya yang membuat, menggambar, mengilustrasikan buku ini. Jadi awalnya itu covernya kayak seperti ini, tapi kemudian berganti cover seperti ini ya. Jadi yang terbaru seperti ini. Oke, next, sampai fiturnya. Nah, di buku ini teman-teman semuanya akan memahami banyak sekali hal yang berkaitan dengan pernikahan, hak dan kewajiban sebagai istri. Untuk yang ikhwan, insya Allah nanti juga akan ada buku yang bertemakan ikhwan, begitu ya, yang laki-laki, yang Ta'aruf Planner versi laki-laki. Next. Nah, jadi di dalamnya juga diperkuat lagi dengan dalil-dalil dan juga ayat dan hadis pilihan seperti itu yang berkaitan dengan pernikahan. Next. Nah, ini istimewanya. Jadi teman-teman di sini, teman-teman bukan hanya belajar mengenai bagaimana mempersiapkan diri, tapi teman-teman juga bisa membuat target itu sendiri gitu. Jadi kalian bisa checklist atau bahkan kalian juga bisa merancang pernikahan impian kalian sendiri di buku Ta'aruf Planner ini. Jadi itu keistimewaan buku ini. Next, dan nanti masih ada lagi keistimewaannya. Oke, sorry, back. Oke, dan teman-teman semuanya seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya buku ini bukan hanya memberikan tadi ya keistimewaan berupa rancangan-rancangan dan juga persiapan, tapi juga tadi pembinaan, konsultasi yang itu semua mahal harganya gitu, karena ilmunya bisa dipakai selama bertahun-tahun. Oke, sekarang lanjut kepada pertanyaan ya. Ini sudah banyak banget yang bertanya kepada saya. Dan sepertinya karena waktunya ini sudah mepet sekali, maka sebentar. Sudah mepet sekali, maka ini pertanyaannya langsung saya baca aja ya, Mbak ya. Ya, boleh. Inilah. Saya pilih. Ini adalah yang pertama dari
Ini ada mas-mas ya, ada Ardi. Ini yang banyak sekali masuk tadi. Jadi ada pertanyaan dari Ardi, mengapa kebanyakan wanita itu menilai laki-laki selalu yang dijadikan patokan adalah unsur duniawi? Kenapa nggak menilai laki-laki dari niatnya dan juga akhlaknya saja? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah dari Dwi Putri. Sebentar, ini panjang sekali pertanyaannya ya. Sebentar. Pertanyaannya berbeda. Kalau berbeda saya jawab dulu. Oh, berbeda. Boleh. Saya jawab dulu biar biar bisa ngukur waktunya ini ya. Ya. Dan bolpennya kejauhan. Bolpen ini. Baik. Apa tadi? Kenapa kebanyakan wanita melihat laki-laki itu mengukur laki-laki dari unsur duniawi gitu? Iya. Nah, itu wanita yang mana itu? Ini masnya lagi ini ya, lagi on ini ya. Ya, anggap saja saya tahu ya, saya bisa lihat orangnya gitu ya. Saya mau sampaikan bahwa mungkin kebanyakan kebanyakan perempuan yang masnya temui itu ini ya. Ini ya, patokan unsur duniawi. Mengapa tidak menilai laki-laki niatnya dan akhlak baiknya gitu ya. Nah, ini mungkin ya wanita yang masnya cari atau wanita yang masnya lihat atau wanita-wanita yang berada di lingkungan masnya itu yang seperti ini. Nah, makanya saya tadi tanya di awal wanita yang mana gitu ya. Gitu ya. Jadi banyak kok dan tidak semua orang seperti itu gitu ya. Insya Allah kalau wanitanya itu apa istilahnya itu sudah ngaji ya, sudah paham, dia mengerti dan dia mau berjuang ya, berjuang bersama-sama maksudnya dalam hal ini ya, maka biasanya wanita-wanita yang seperti itu mau gitu Mas. Nah, masalahnya kalau Masnya nyari di luar wanita-wanita yang paham agama, itu sulit Mas. Itu sulit Mas gitu. Karena Mas yang dilihat itunya gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi kayaknya Masnya ini memang juga harus berada di lingkungan-lingkungan yang baik, ikut kajian-kajian di forum-forum yang memang baik, ikut berjuang dulu. Semoga gitu ya ketemu perempuan, wanita-wanita yang juga bisa diajak berjuang. Berjuang maksudnya dalam hal ya yuk sama-sama untuk masalah dunia nanti kita sama-sama gitu. Ya. Karena memang itu bukan menjadi tolak ukur ya bagi seorang wanita ketika mau memilih laki-laki itu bukan jadi tolak ukur. Bagaimana dengan Fatimah gitu ya. Fatimah anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ali. Gitu. Kan bukan dari duniawinya yang dilihat dan banyak itu mungkin salah lingkungan gitu ya Masnya ini. Jadi Mas Ardi harus cari wanita-wanita yang berlingkungan yang Islami. Baik itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Dwi Putri nih. Sebentar. Ke-scroll. Ini unik pertanyaannya ya, karena jadi bimbang gitu, Mbak. Ini apakah boleh apa enggak? Jadi gini, teman saya pernah keluar ke alun-alun kota memakai cadar dan pakaian syar'i. Tiba-tiba ada ikhwan yang mau menta'aruf dia dengan meminta nomor WhatsApp teman saya. Lalu temannya ini ngasih nomor WA-nya ke ikhwannya tadi. Gitu. Nah, apakah benar tindakan temannya tadi itu memberikan nomor WA-nya kepada ikhwan yang katanya berencana mau ta'aruf sama dia? Gitu. Gitu Mbak Zi. Itu dulu mungkin ya. Ini wah.
Mbak Zi? Waduh, gimana nih? Jangan sampai saya yang jawab ini. Suaranya putus-putus dan Oh, begitu. Ya, saya ulangi lagi ya. suaranya putus-putus. Oke. Oke. Ya. Suara Dinda putus-putus. Kemudian apa nih screen-nya juga belum gini. Anggota kemudian tiba-tiba dengan memberikan nomor WhatsApp teman saya memberikan apa saya itu benar memberikan nomor. Alhamdulillah nyambung ya, putus nyambung ini ya. Operator minta di kebawahin lagi biar lengkap ini pertanyaannya, saya belum lihat lengkap. Oke, baik. Nah, saya mau tanya, apakah Ikhwan tersebut mengenal perempuan yang bercadar ini? Tidak ya? Tidak kenal. Kalau tidak kenal, oke. Yang perempuan bercadar ini mengenal si Ikhwan ini? Kayaknya tidak ya? Tidak kenal juga ya? Nah, lalu kenapa si Ahwat ini mau memberikan nomornya begitu saja kepada seorang laki-laki? Gitu ya. Ini menurut saya kesalahan. Gitu ya. Itu tindakan yang kurang tepat. Ya, bisa saja ada preman datang gitu ya. Tanda kutip diusilin gitu ya. Preman datang bilang Uhti, Masya Allah, solihah sekali gitu ya. Saya ingin ta'aruf dengan Uhti gitu ya. Boleh saya minta nomornya? Bisa saja. Sekarang zamannya prank-prankan gitu. Gitu ya. Jadi tindakan kayak gini menurut saya ceroboh dari saya. Halo Mbak Zi. Iya, halo. Lanjut. Terputus. Oh, terputus. Itu tadi jawaban saya bahwa tindakan seperti ini menurut saya ceroboh karena tidak menjaga ifah dan izahnya perempuan. Itu sama saja dengan memberi peluang kepada orang lain yang kita sama sekali nggak tahu dia ngeprank kita atau enggak gitu. Gitu ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang lain. Oke, yang lain. Sebentar. Ini banyak banget ya. Banyak banget ya, alhamdulillah antusias berarti ya. Iya, alhamdulillah. Sebentar. Tadi tuh ada yang ini lewat yang terbaru aja deh. Ini, Assalamualaikum Mbak, izin bertanya dari siapa ini? Dari Hani. Dalam proses ta'aruf, pertanyaan seperti apa yang bisa menggambarkan karakter pasangan, misal sifat pemarah, dan lain-lain. Jazakallahu khairan. Halo, gimana? Assalamualaikum Mbak, izin bertanya, ketika dalam proses ta'aruf, pertanyaan seperti apa yang bisa menggambarkan karakter pasangan, misal sifat pemarah, atau yang lainnya, jazakillah khairan. Dapat dipahami, Mbak? Oke. Dengar. Baik, mungkin bisa ya, yang pertama bertanya tentang bagaimana cara komunikasinya dengan orang tua. Gitu ya. Tua. Misal dia jawabnya gini, saya komunikasinya jarang-jarang, misalkan gitu ya. Atau saya jarang di rumah, kalau pulang langsung tidur, misalkan. Pulang langsung tidur karena udah capek dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini
menunjukkan hubungan yang tidak baik ya. Hubungan tidak baik karena komunikasi yang kurang lancar. Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi indikasi bahwa apa istilahnya komunikasi yang kurang lancar, kemungkinan marah tanda kutip ya. Karena kalau hubungan komunikasi nggak baik, mungkin saja kalau diajak ngobrol suka marah-marah, bisa jadi begitu. Halo, Teh Linda, saya didengar? Iya, iya kedengaran. Oke. Baik. Atau kasih kasus misalkan. Menurutmu kalau misalkan ada kejadian di antara, misalkan kita sudah suami istri nih, gitu ya. Terus istrinya itu apa istilahnya keluar rumah, sebenarnya izin, gitu ya. Tapi pending misalkan gitu. Nah, kita bisa lihat dari jawabannya. Nah, kenapa kok bisa ke pending? Harusnya nggak keluar rumah dulu sebelum nyampe. Harusnya nyampe dulu pesannya. Saya benar-benar izinin dulu baru bisa keluar, misalkan gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan karakternya. Gitu cukup ya, Dek Linda? Ya, terima kasih Mbak Zi. Next pertanyaan dari. Sama-sama. Sorry. Sebentar. Ini Masya Allah ya. Pertanyaan dari Andini Fahriska. Mohon diberi pencerahan secara detail mengenai pemisahan antara pria dan wanita pada walimahan. Itu bagaimana, Mbak? Gitu. Mbak Zivana. Oh, ini. Saya jadi deg-degan. Bagaimana pemisahan apa ya? Menanggapi pemisahan. Ya. Apa perlu dipisah atau bagaimana? Begini ya. Memang hukumnya Mbak Zi itu laki dan perempuan terpisah, gitu ya, laki-laki dan perempuan terpisah dalam hal putus-putus. Halo, sekarang udah? Sekarang sudah. Halo? Sudah, Mbak. Mbak Zi? Halo? Ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Bersabar ya yang menonton. Baik. Mohon diberi pencerahan secara detail mengenai pemisahan antara pria dan wanita dalam walimahan, gitu ya. Memang hukum asalnya aturan berinteraksi, gitu ya. Hubungan sosial laki-laki dan perempuan gitu ya, kecuali dalam 5 hal. Pertama, dalam masalah pendidikan. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Mbak.
Oke, dalam masalah pendidikan gitu ya. Kalau di dalam masalah pendidikan kita sekolah misalkan atau kita kuliah ya kita nggak masalah. Misalkan diajarin sama dosen atau guru laki-laki. Oke ya, clear ya. Yang kedua dalam masalah kesehatan ya kita juga misalkan kalau bisa kita ketika kita sakit kalau bisa kita cari yang perempuan dokternya gitu atau perawatnya. Kalau memang kita tidak punya kemampuan itu bukan wilayah kita dan darurat hanya ada dokter laki-laki maka nggak masalah juga gitu. Baik, yang ketiga dalam hal muamalah ya hubungan jual beli kita nggak bisa loh ketika mau beli itu kita pengennya diladenin sama yang perempuan aja gitu itu nanti kita kesulitan gitu ya. Nah, ketika beli kemana beli kue atau ke toko kelontong dan sebagainya biasanya yang jaga ibu tiba-tiba yang melayani bapaknya kan itu boleh saja. Halo Mbak Zi, putus-putus. Termasuk di kendaraan umum itu boleh saja. Yang ketiga, yang keempat dalam hal peradilan misalkan dalam di Halo Mbak Zi. Halo. Nggak kedengeran dari tadi putus-putus. Sekarang gimana? Iya, sekarang sudah lancar. Baik, alhamdulillah. Nah, yang terakhir itu dalam hal kan bertemu begitu ya. Diperbolehkan bertemu, ada kebolehan nazar ya, saling melihat tapi dengan mahram syaratnya gitu ya. Maka boleh kita atau berkomunikasi atau syarat wanita harus ada mahramnya gitu ya. Walimah ini kan ada mempelainya, ada tamunya begitu ya. Tamunya ini kan bukan mahramnya, misalkan bukan mahramnya perempuan gitu ya. Nah, oleh karena itu tamunya ini tidak diperbolehkan ya melihat si perempuan kalau dalam keadaan tabaruj ya dandan berlebihan misalkan gitu. Biasanya kalau nikah kan gitu ya. Maka untuk menjaga ini agar tidak tampak auratnya si wanita atau wanita tidak kelihatan dalam keadaan tabaruj dan juga menjaga percampuran ya antara tamu laki-laki dan tamu perempuan gitu ya, menjaga agar tidak campur baur, maka harus ada hijab. Hijabnya juga hijab tam ya atau pemisah yang sempurna biar kelihatan. Saran saya kalau mau walimah hijabnya tuh tinggi, pemisahnya itu tinggi gitu ya, biar nggak bisa saling intip satu sama lain gitu ya. Kemudian kalau misalkan kayaknya agak sulit itu ya, kemungkinan kalau mampu ya di gedung yang terpisah gitu ya. Nah, si mempelai perempuannya boleh bisa dia tabaruj ya dan mewah-mewah ada yang non mahram gitu yang melihat dia gitu ya. Nah, atau nggak mampu di tempat gedung yang terpisah, oke, di satu tempat tapi waktunya yang dipisah, misalkan tamu ahwat di jam 8, tamu ikhwan di jam 12 misalkan. Itu bisa-bisa aja asalkan menghindari adanya ikhtilat, campur baur antara tamu laki-laki dan tamu perempuan. Begitu Mbak Linda? Sudah cukup atau gimana ini? Ya, sebenarnya ini masih banyak banget yang bertanya ya. Masih tapi karena banget. jam 9, waktu. Ya jadi teman-teman semua di sini ada akses berupa grup kan ya. Di grup webinar itu nanti
bagi pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa langsung minta akses untuk bergabung di grup Mita, menjemput Cita, bagi yang perempuan ya. Untuk yang laki-laki nanti juga akan ada grup khusus laki-laki gitu. Karena ini sebenarnya ya, terus terang ini banyak banget pertanyaannya yang itu butuh banget buat dijawab. Nah, jangan sampai pertanyaan ini tidak terjawab gitu ya. Jadinya butuh ada yang namanya diskusi yang mana nanti bisa ditanyakan langsung kepada Mbak Zivana di grup Mita. Atau teman-teman juga kalau mau sharing kepada saya juga boleh. Kalau ada yang punya Instagram, follow Instagram saya. Haha, promosi. Bisa follow Instagram saya, namanya sama ya, seperti ini, Linda Mangi. Mungkin kita bisa sharing-sharing, karena ini aman banget, serius gitu. Oke, ada yang masuk lagi nih. Dari yang disampaikan oleh Mbak Zi tadi, saya dapat memberikan sedikit kesimpulan gitu ya, bahwasanya banyak sekali ghorizah atau naluri-naluri yang mana dia itu muncul dari rangsangan luar melalui video-video kayak sinetron atau mungkin kita terlalu banyak lagu-lagu galau kayak gitu ya, akhirnya jadi dalam tanda kutip itu jadi terpantik untuk mungkin jadi pengen menikah dan lain-lain. Nah, maka jika ada hal seperti itu yang yang muncul, maka punya dua pilihan, yaitu berpuasa atau menikah gitu. Kalau sudah siap ya silakan untuk menikah. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, karena ini juga merupakan launching buku Ta'aruf Planner, untuk bukunya bisa dipesan dari sekarang pada orang-orang yang telah mengundang teman-teman sekalian ya. Jadi kalau tadi diundang oleh Mbak Zivana, berarti bisa pesan buku kepada Mbak Zivana dan dapatkan diskon spesialnya. Buku ini memberikan banyak sekali manfaat yang mana itu sangat luar biasa kita butuhkan untuk kehidupan rumah tangga ke depan. Karena ta'aruf itu butuh dipelajari, bukan sekedar jalan untuk mengobati patah hati, tapi dia adalah jalan atau langkah menuju pernikahan yang diberkahi. Begitu ya. Oke, karena sudah jam 9 malam, maka teman-teman semuanya, ya insya Allah itu dari saya. Terima kasih kepada Mbak Zivana yang telah menemani kami. Dan saya selaku host, saya mohon maaf sekali atas kesalahan-kesalahan teknis ya, drama-drama luar biasa di sosial media itu biasa gitu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga begitu teman-teman ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Untuk pemesanan buku bisa langsung kepada yang mengundang teman-teman. Gitu ya.